yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada Hartiknas tanggal 2 Mei pada siang hari ini teman-teman masih diberi kekuatan, masih diberikan jiwa, masih diberikan hati, masih diberi waktu untuk meneriakkan tentang pendidikan. Dan ini memang kami tunggu, kami gelisah kok Hartiknas tidak ada yang demo ke DPR. Ini rasanya kok seperti DPR tidak dianggap. Namun karena ini sesuatu yang luar biasa, hanya baru kali ini yang namanya demonstran disuruh masuk semua. Dan saya bertanggung jawab kepada kepolisian. Tadi Pak Polisi mana? Hampir Pak Polisi menyalahkan saya. Pertama, izin teman-teman tidak disertai ke DPRD. Ini penghinaan terhadap saya. Aku masuk terus. Apa ini terserah diizinin, ini kan terbaca Mas DPR ini, komisi ini membawa pendidikan, walaupun saya juga masih belajar banyak terhadap pendidikan. Sehingga kemudian nanti jika bertanya, jika menyampaikan aspirasi, mohon jangan sulit-sulit. Ini tidak sedang cermat, ini tidak sedang debat, tidak sedang ujian. Ini sedang mencari solusi agar pendidikan jauh lebih baik. Setuju? Setuju. Kita buka rapat ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pimpinan rombongan, korlap atau apa namanya, mohon menyampaikan aspirasi. Jika saya tidak bisa menjawab, akan kami tulis. Jika saya tidak bisa menjelaskan, akan kami bahas di komisi lebih lanjut. Karena kami punya tim, kami punya ada 19 orang, dan saya satu-satunya yang memenuhi pagi ini karena masing-masing sedang punya tugas masing-masing, karena seharian kemarin juga ada di sini. Kemarin paripurna itu mungkin teman-teman cemburu ketika paripurna teman-teman Indonesia dikasih masuk ke ruang paripurna kemudian diterima banyak. Sekarang kecemburuan itu kami balas agar seimbang. Sepakat ya? Baik, pimpinan rombongan mohon memperkenalkan diri kemudian menyampaikan aspirasinya seperti apa. Kami akan menulis, akan mencatat. Monggo kita berikan waktu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa. Hidup. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya kami mohon maaf atas rombongan dari aliansi mahasiswa peduli pendidikan ini yang ingin masuk ke ruangan yang indah ini, rumah kita juga ini Bapak. Pastinya teman-teman di sini aksi ini aksi damai. Gitu kan. Dan ini sebelumnya mohon maaf nih Bapak. Tadi kelihatannya Bapak belum memperkenalkan diri. Gitu ya. Nama saya Sugiri Sancoko, saya ketua komisi E yang baru. Jadi kemudian saya setahun ini bahkan belum lengkap, baru sekitar 9 bulan saya memimpin komisi E. Monggo Mas, dari fraksi Partai Demokrat. Oke, ya, terima kasih Bapak Giring. Jadi masih banyak Bapak yang perlu kita aspirasikan dalam rumah yang mewah ini, terutama kepada Komisi Bidang Pendidikan Komisi E, kepada Bapak Giring selaku Ketua Komisi. Kita langsung disambut kawan-kawan oleh Ketua Komisi. Ini suatu begini Bapak, dalam Hari Pendidikan Nasional ini kami dari Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan ingin menyampaikan beberapa aspirasi. Mungkin Bapak sudah menerima press release kami, itu hanya gambaran secara khusus, mungkin secara umumnya akan sedikit saya jelaskan. Mungkin yang masalah press release dengan tuntutan benahi moral penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kami sebelum melakukan aksi ini, kami kemarin melakukan konsolidasi dan kajian. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam pendidikan nasional ini? Masih banyak masalah-masalah yang ada di dalamnya. Salah satu contohnya kenapa kita bicara moral. Kita mengetahui dari media massa, dari berita-berita yang ada di televisi, media online, banyak kasus-kasus guru itu yang tidak bermoral. Salah satunya adalah bentuk mencabuli muridnya. Itu adalah salah satu bentuk gambaran pendidikan yang ada di negara ini, Bapak. Seperti itu. Sehingga ini mau nggak mau adalah suatu kewajiban dan kewenangan dari pemerintah, dan bertanggung jawab pemerintah terhadap moral yang dididik oleh guru tersebut. Seperti itu. Untuk yang kedua, untuk masalah lunas akan dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih semuanya, Pak Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya menyambung dari Mas Adi ini. Jadi ada tiga tuntutan kami.
Jadi terus saya perwakilan dari Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam Surabaya, bukan cabang, Pak. Saya dari HMI Komisaris yang ada di Surabaya. Jadi terkait ujian nasional ini, yang kita lihat bersama bahwa ujian nasional ini, bahwa Kementerian Pendidikan dan Budaya ini tidak siap. Artinya ketika pelaksanaan sebenarnya dilaksanakan serentak, ada beberapa wilayah yang tidak melakukan ujian nasional. Dan itu juga ternyata ketika kami analisa dan memperoleh beberapa data, ternyata dari 9 perusahaan, dari 6 perusahaan, ada 2 perusahaan yang tidak mempunyai sebuah sertifikat untuk mencetak naskah ujian nasional itu. Jadi harapannya paling tidak pendidikan yang ada di Indonesia ke depannya ini jangan terlalu dipolitisasi. Terus yang kedua, harapannya karena di Jawa Timur ini, Pak, khususnya di Jawa Timur ini sudah banyaknya perusahaan, banyaknya industri, tapi kelihatannya ya dan kenyataannya industri dan perusahaan ini tidak memberikan sebuah kontribusi untuk pendidikan yang ada di Jawa Timur. Harapannya ketika Undang-Undang Tenaga Kerjaan, Pak, ya, Undang-Undang Tenaga Kerjaan, bahwasanya APBN, terkait APBN itu 3% perusahaan terkait APBN, itu 4% untuk CSR dan 1% untuk perusahaan swasta. Harapannya itu bisa dimaksimalkan untuk pendidikan yang ada di Jawa Timur ini, Pak. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain ada tambahan? Ini dia, Mas. Oh, enggak, Mas. Mas kita siapa? Mas Koyum. Ya, Mas Koyum. terima kasih. Saya Mas Adi, Mas Hafid, Mas Koyum. Ya, dari kebetulan gabungan juga ikut Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan ini. Dari kami kebetulan dari HMI Korpom Erlangga. Ya, kemarin sempat kajian di komisariat juga bahwa kita punya beberapa tuntutan yang kira-kira Bapak Komisi E ini bisa menyampaikan, bahkan kalau perlu ke Kemendikbud pusat. Jadi pertama adalah tentang UNAS kemarin. UNAS kemarin itu mungkin salah satu iceberg fenomenanya, Pak, ya. Jadi ketika banyak kurikulum ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan adik-adik kita semuanya. Jadi ketika akhirnya UNAS ini puncak dari kegagalan kurikulum ini. Bagaimana UNAS ini sok-sokannya di Kemendikbud, jadi sok-sokan punya standar nasional, tapi Dikbud sendiri belum bisa melaksanakan dengan baik. Jadi kami menuntut untuk kembalikan ke desentralisasi saja seperti dulu. Kemendikbud hanya bersifat mengatur regulasi, mengatur sistem yang aturan tolak ukurnya. Jadi semuanya diserahkan ke desentralisasi saja kayak dulu. Terus juga pemerataan pendidikan dan juga pemerataan pendidikan. Kami tahu kalau dulu pengalaman KKN di banyak daerah itu satu kelas bisa menampung dua kelas yang berbeda. Di SD itu banyak itu, Pak. Jadi bagaimana bisa kelas 3 sama kelas 4 ini bersatu jadi satu, padahal secara materi pelajaran mereka menerima yang berbeda. Itu. Kemudian juga komersialisasi pendidikan. Jadi jangan sampai ada pendidikan yang dikomersialkan. Kita tahu jalur khusus di pendidikan tinggi banyak digunakan untuk hanya mengeruk keuntungan. Jadi padahal pendidikan itu akses untuk semuanya, tidak ada pembedaan. Tapi justru gara-gara dia belum masuk, akhirnya dimanfaatkan, digeruk untuk memasukkan untuk memasukkan pejabat-pejabat kampus seperti itu. Terus kemudian tadi kurikulum, bagaimana kurikulum di Indonesia ini hanya mencetak kita sebagai penurut, bukan sebagai pemikir. Akhirnya yang ada kita ini hanya plak buku, bukan lagi menjadi insan-insan yang kreatif dan inovatif seperti itu. Terus kemudian tetap pertahankan 20% anggaran pendidikan itu, Pak. Dan juga alokasinya untuk infrastruktur pendidikan. Selain itu juga hapuskan mafia pendidikan. Kami tahu realitanya di masyarakat, di pendidikan itu banyak mafia-mafia terkait tentang pembangunan infrastruktur pendidikan. Jadi apalagi juga tentang mungkin sertifikasi yang
mengendon beberapa bulan itu kan ya mungkin ada indikasi untuk deposito atau yang lain. Jadi untuk keuntungan segelintir elit saja. Begitu Pak, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain. Hidup mahasiswa. Hidup. Terima kasih Mas Doyer. Yang lain? Ada lagi? Oke, Mas Intan. Mas siapa? Yang sini yang duduk dulu. Langsung saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri dari HMI Koordinator Komisariat Erlangga yang juga kebetulan terhimpun dalam AMPP atau Aliansi Mahasiswa Pendidikan. Jadi begini Pak, sini ada ini termasuk dalam press release dari kami yang kemudian menjadi catatan dan juga termasuk tuntutan. Jadi insya Allah apa yang saya utarakan ini adalah aspirasi bersama dan juga sebagai wadah dari kajian yang telah dilakukan kemarin. Jadi yang pertama terkait ini Pak, terkait sistem pendidikan kita yang terkesan langitan. Langitan ini adalah bahasa metafora yang dimana menggambarkan bahwa pendidikan itu masih terbatas, tidak untuk semua rakyat, tapi hanya terbatas pada beberapa orang saja. Yaitu siapa? Mereka yang punya duit. Jadi terkesan pendidikan ini untuk siapa? Apakah kemudian pelaksanaan undang-undang yang termaktub dalam UUD itu sesuai? Bahwasanya pendidikan itu adalah ya hak semua rakyat gitu. Jadi menakar misalkan ya termasuk pada aspek disparitas menurut saya pelaksanaan pendidikan. Jadi antara kota besar dan kota besar itu tidak sama dari aspek tenaga pengajarnya, kemudian infrastrukturnya, kemudian ya kita bisa lihat sendirilah sekolah berakreditasi A itu ya kebanyakan kan cuma di kota besar gitu. Terus yang kedua terkait kesejahteraan tenaga pengajar, ini juga yang menurut kami menjadi hal yang tetap misalnya menjadi salah satu persoalan yang pelik. Karena apa? Karena katakanlah para dosen, para guru-guru ini adalah patron-patron pendidikan. Jika mereka tidak sejahtera, bagaimana mereka ingin berpikir secara jernih untuk mendidik anak-anak ini menjadi kader-kader pendidikan yang kemudian akan membangun bangsa ke depannya. Terus poin yang ketiga mengenai privatisasi sektor pendidikan. Jadi kami mahasiswa dari UNER beberapa kali mengadakan kajian mengenai undang-undang pendidikan tinggi. Ya termasuk dalam hal ini kan pelaksanaan pendidikan di dalamnya, ya entah itu sektor kampus, entah itu sektor SMP, SMA, SD. Jadi ya seperti yang pada poin pertama tadi, bahwasannya terkesan seolah pendidikan ini adalah barang mahal. Ibaratnya mencari pendidikan sekarang itu sama susahnya dengan mencari nasi. Terus ini berkaitan juga, kita kembalikan lagi kan sebenarnya, pendidikan ini untuk siapa sih? Ya sekarang orang yang tidak punya duit, mana mungkin dia bisa misalnya menempuh jenjang lebih tinggi. Beasiswa itu hanya dinikmati oleh segelintir, tidak termasuk banyak sekali bagian masyarakat yang tidak sempat menikmati fasilitas pendidikan. Terus yang terakhir terkait pada persoalan infrastruktur lembaga pendidikan. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya infrastruktur termasuk baik itu bangunan, bagaimana itu kualitas tenaga pengajarnya, baik itu sistem-sistem kurikulum termasuk di dalam itu menentukan penciptaan sistem pendidikan yang ideal. Ya, yang sehingga dapat dikata bahwasanya kan pendidikan itu adalah salah satu indikator pembangunan bangsa. Seperti itu. Ya terima kasih, mungkin setidaknya sedikit banyak menggambarkan aspirasi teman-teman bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahai, sekarang yang berdiri belum dapat jatah bicara. Yang berdiri dulu. Yang duduk sudah. Saya tadi yang berdiri. Oh. Ya sudah berdiri dan berduduk. Oke. Hidup mahasiswa. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa UNESA yang tergabung di AMPP. Ingin menyampaikan aspirasi, Pak. Ujian nasional ini, Pak, seharusnya itu menjadikan muridnya sebagai patokannya, Pak. Bukan muridnya yang harus menyesuaikan dengan kurikulum. Contohnya untuk anak berkebutuhan khusus, Pak. Masih banyak di daerah lain
itu yang anak jurusan A yang mengalami gangguan dalam penglihatan itu tidak mempunyai soal braille dan durasi waktunya itu tetap sama Pak dengan anak normal lainnya. Sekarang kalau kita menjadi anak tunanetra Pak, apa kita mau kayak gitu kan Pak? Sedangkan kurikulum yang baru ini adalah kurikulum yang bisa dikatakan inklusi Pak. Kurikulum inklusi itu kurikulum yang berbasis anak, kurikulum yang menyesuaikan dengan anak Pak, bukan anak yang menyesuaikan dengan kurikulum. Jadi kurikulumnya itu berbasis dengan kemampuannya anak, tapi itu belum terrealisasikan di Surabaya. Mungkin Bapak dari Komisi E bisa membantu merealisasikan. Mungkin itu saja Pak. Cukup ya. Saya kira semuanya tidak ada pertanyaan, semuanya adalah aspirasi. Kegelisahan tentang UNAS, hampir 2 minggu pelaksanaan hari UNAS, saya panggil Dinas Pendidikan di Komisi E. Saya tanyakan seperti apa. Kemudian lelang belum tuntas, artinya waktu itu memang ada pemenang lelang kemudian disangka, mengakibatkan semuanya telat, kemudian master soal tidak bisa diterimakan oleh percetakan karena memang pemenangnya belum bisa tuntas karena secara hukum masih disangka, sehingga proses pemenangnya harus berhenti. Ini yang kemudian awal dari carut mautnya di sini kalau kita bicara UNAS. Siapa yang salah? Saya pikir yang salah adalah mestinya UNAS itu dikembalikan kepada Jawa Timur. Apa susahnya? Artinya bagaimana percikan UNAS diberikan kepada Jawa Timur? Kita mampu kok. Artinya desentralisasi itu adalah salah satu solusi. Kita akan menyuarakan, nanti komisi akan setelah UNAS selesai, setelah UNAS SD selesai, kami memang akan bahas terkait sama pendidikan ini. Stakeholder akan kita undang semua agar kemudian ada parameter yang jelas, ada usulan yang jelas, kemudian kami akan rekomendasikan kepada komisi 10 dan kemudian agar Kemendiknas bisa setidaknya Jawa Timur punya langkah yang luar biasa terhadap ini. Kami segera, tapi kami harus menunggu sampai SD selesai dulu. Kalau ini kami panggil sehari ini, kita rapat hari ini, kita undang hari ini semua stakeholder, saya pikir masih harus konsentrasi di SD. Ini saya minta waktu agar kemudian ke depan tidak terjadi lagi seperti ini. Kami akan dorong terus, apa sih susahnya jika kemudian anggaran itu diberikan kepada Jawa Timur dan dicetak di Jawa Timur. Masing-masing punya ruang, masing-masing punya pengawasan. Saya pikir tidak ada susahnya Jawa Timur mampu untuk melakukan itu. Nanti sikap ini akan menjadi sikap Komisi E untuk kepada DPR RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Ini yang perlu dicatat. Ini langkah konkret mau dikawal bareng-bareng. Nanti ketika pada proses rapat atau apa namanya itu kami mengundang stakeholder pendidikan, ada guru, ada Dignas, ada jago-jago pendidikan, itu kami mengundang semua agar kita memberikan arahan, memberikan saran. Kita akan ke Jakarta jika perlu, dan teman-teman salah satu ada yang kami ajak. Setuju? Saya pikir ini yang paling indah. Banyak dari Mas Fahri, dari Mas Hafid, dari Mas Koir, dari Mas Adi yang pertama, saya pikir sama. Kemudian kurikulum, kemudian CSR yang 4% itu pun juga tidak bisa diimplementasikan karena masing-masing perusahaan ini kan sudah punya cara sendiri untuk mengelola CSR-nya, yang itu disebut dengan ada yang seperti Semen Gresik misalnya disebut dengan community development, dia memprogramkan sendiri. Walaupun kita sudah punya perda tentang CSR, itu perda hati dan bersifat hanya dibuat. Kami tidak bisa memberikan punishment, kami tidak bisa menghukum, kami tidak bisa ngapain kecuali kita memberikan reward ketika mereka patuh. Ini saja kesadaran kita terhadap pendidikan, tidak seperti kesadaran bangsa Turki misalnya. Semua pelaku usaha bertanggung jawab dan berjibaku untuk mengentaskan pendidikan itu bagian dari penting. Tapi di sini kita semua tahu betapa sulitnya, betapa capeknya, betapa susahnya untuk menyadarkan yang CSR itu. Dan kami tidak bisa karena ini himbauan belaka, kami tidak bisa. Kalau tidak CSR, izin dicabut juga tidak boleh karena yang memberi izin bukan kami. Sehingga kemudian ada ruang-ruang yang memang dalam proses. Saya berharap kepada teman-teman mahasiswa untuk terus kritis, untuk terus memberikan masukan kekurangan-kekurangan kepada kami, agar kemudian kerja kami lengkap, kerja kami ada yang bantu berpikir, ada yang bantu memberikan ide-ide gagasan yang kreatif, dan seperti pagi ini adalah sesuatu yang paling indah. Tapi sayang
saya menemui dengan sendiri, tidak didampingi oleh teman-teman komisi, sehingga tidak bisa menjadikan sikap komisi secara bulat. Tapi setidaknya catatan yang saya catat adalah menjadi bagian terpenting untuk rapat kami di komisi E. Saya pikir itu dulu, dan beberapa ini hampir sama, sertifikasi, kemudian yang lain-lain akan kami telah di komisi, akan menjadi sikap komisi. Nanti ketika sudah menjadi keputusan komisi, teman-teman akan berundang, dan salah satu dari orang dari perwakilan jangan cemburu, nanti kami ajak ke Jakarta ke DPR RI atau ke Fitnas. Sepakat? Saya pikir cekap. Ada yang lain? Monggo, Mas Anis. Ini Presiden BEM yang sudah pensiun. Kurang sedikit Pak, belum berarti. Belum ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak sendiri yang telah berkenan untuk menerima kami. Apapun yang sampai saat ini kita perjuangkan akan selalu kita suarakan melalui aliansi mahasiswa peduli pendidikan, baik dari UNESA, UNER, EIN, Unsuri, teman-teman yang lain. Memang tadi ada yang absen tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Dulu indah ketika kita mengingat masa-masa pendidikan di Indonesia pada tahun 80-an. Mungkin berbagai negara bisa belajar kepada Indonesia. Sudah lahir? Iya. Sudah lahir? Cerita Bapak. Cerita sejarah. Jadi itu indah saya kira. Cuman saat ini saya melihat banyak hal yang rusak di tataran Kementerian Pendidikan. Kita melihat perwakilan-perwakilan kita yang ada di anggota DPR, DPR RI, DPRD, DPR RI yang sampai saat ini memang masih sedikit yang peduli pada kami, peduli pada pendidikan yang saat ini memang kita kira sudah carut marut. Kita sempat memperjuangkan isu pendidikan sampai ke tataran pusat. Ya mungkin pada saat itu Pak Muslihan Kasim sendiri, wamen yang menemui kami. Kita berusaha bagaimana caranya pendidikan ini memang benar-benar diarahkan sesuai dengan apa yang benar seperti itu. Namun kenyataannya intervensi dari pihak luar, ya kan, baik pihak orang pribumi maupun orang non pribumi itu ternyata sangat kuat. Kami harapkan di sini bapak-bapak anggota dewan ini benar-benar bisa membentengi, karena panjenengan semua ini adalah perwakilan kami, perwakilan mahasiswa, perwakilan masyarakat, perwakilan yang akan senantiasa mengawal berjalannya legislatif, eksekutif seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih semua pada kawan-kawan semua yang bergabung pada Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan. Hidup mahasiswa! Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, komitmen itu bukan sebuah pertanyaan, tapi sebuah penakar untuk kita komitmen. Saya pikir komitmen sudah saya catat di depan tadi, sehingga kemudian nanti sikap komisi akan merumuskan dan kemudian akan mendorong kepada, jika kesejahteraan guru adalah catatan penting, ini juga akan kami dorong segera. Tapi apapun ini sesuai dengan kekuatan keuangan negara, sehingga saya tidak bisa bicara banyak di sini, tapi setidaknya ini sebuah catatan penting bagi komisi E. Terima kasih atas kehadirannya di komisi E. Saya mohon maaf hanya menemui sendirian karena teman-teman punya tugas di luar, sehingga tidak mulai rasa hormat. Tapi jujur, saya cinta betul pagi ini karena saya didatangi teman-teman merasa berhormat betul. Terima kasih, tepuk tangan untuk mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.